Oke, kita mulai ya. Pernah dengar istilah COVID dan ITIL? Kedengarannya mungkin agak rumit ya. Tenang, kali ini kita bakal bedah tuntas dua hal ini pakai analogi yang super gampang. Coba deh bayangin departemen TI Anda itu seperti sebuah kota yang sibuk. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini dulu deh. Seringkali perusahaan merasa departemen TI-nya itu tumbuh gitu aja, tanpa arah yang jelas. Mirip banget sama kota yang berkembangnya pesat, tapi kacau, nggak terencana. Pernah ngerasa gitu nggak? Nah, ini nih masalah yang mau kita selesaikan. Oke, ayo kita gali lebih dalam. Akar masalahnya itu ada di tantangan tata kelola. Organisasi itu butuh cara yang jelas untuk mengarahkan, mengendalikan, dan juga mengevaluasi TI mereka. Tujuannya apa? Ya biar TI itu benar-benar menciptakan nilai dan bisa mengelola risiko, bukan malah sebaliknya. Dan kesulitannya ini nyata banget. Tanpa sebuah kerangka kerja, TI bisa jadi kayak menara gading yang terisolasi. Habisin banyak biaya tapi dampaknya ke bisnis nggak jelas, nggak terukur. Ini tuh ibaratnya kita bangun gedung-gedung pencakar langit di kota, tapi kita lupa bangun jalan, pasang listrik, atau mikirin apa kebutuhan warganya. Sia-sia kan? Nah, disinilah Cobit masuk panggung. Balik lagi ke analogi kota kita tadi, anggap aja Cobit ini adalah si perencana kotanya. Cobit itu cetak biru strategis atau master plan yang menentukan arah dan tujuan untuk keseluruhan kota TI Anda. Jadi poin pentingnya gini, Cobit itu mainnya di level yang tinggi, level strategis. Ini bukan soal teknis gimana caranya pasang server, bukan. Tapi lebih ke gimana caranya memastikan semua yang dilakukan TI itu sejalan sama tujuan bisnis, terkendali dengan baik dan risikonya bisa diterima. Nah, ini dia fokus utamanya si perencana kota. Kabit ini menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Apa sih yang harus dicapai oleh TI? Dan mengapa itu penting buat bisnis? Apakah TI kita sudah menciptakan nilai? Risikonya aman nggak? Terus gimana cara kita ngukur kalau semua itu berhasil? Kelima prinsip ini ibaratnya aturan main buat para perencana kota. Pertama, arsitektur yang terintegrasi. Ini penting banget biar nggak ada silo-silo yang kerja sendiri-sendiri. Bayangin aja jalan, pipa air, sama listrik dibangun tanpa koordinasi. Kacau kan? Kedua, mendorong nilai. Artinya TI itu ada bukan buat keren-kerenan, tapi untuk semua pihak yang berkepentingan. Ketiga, fokus pada konteks bisnis, biar setiap investasi TI itu nyambung. Dan tentunya yang terakhir, mengelola resiko dan mengukur kinerja. Ini kunci tata kelola yang efektif. Tapi tunggu dulu. Rencana kota sehebat apapun, percuma dong kalau jalannya bolong-bolong dan listriknya mati terus. Sekarang kita lihat gimana cara membangun dan merawatnya. Nah, disinilah ITIL berperan. Anggap aja ITIL ini korps insinyurnya yang jawab pertanyaan bagaimana semuanya dijalankan di lapangan. Langsung kelihatan kan bedanya? ITIL ini jauh lebih operasional, lebih turun ke lapangan. Fokusnya itu pada layanan, gimana caranya kasih pengalaman terbaik buat pengguna sehari-hari. Ini tuh bener-bener buku panduan buat para insinyur. Terus, dalam prakteknya gimana dong? Apa sih dampak nyata dari penerapan buku panduan ITIL ini di dunia nyata? Ya, ini dia kerjaannya para insinyur. Kalau ada listrik mati atau insiden, ITIL punya prosedur cara menanganinya. Kalau lalu lintasnya macet alias kapasitas jaringan padat, ITIL punya cara untuk mengelolanya. Intinya, semua ini demi menjaga si kota ini tetap berfungsi dengan baik buat warganya, yaitu para pengguna. Dan hasilnya, wah, ini langsung kerasa banget. Pengguna jadi lebih puas karena layanan bisa diandalkan. Ketersediaan layanan jadi lebih tinggi, yang artinya bisnis juga untung, karena sistemnya jarang banget down. Tentu saja, ini juga mengurangi kerjaan ulang dan pemborosan. Ujung-ujungnya, pengambilan keputusan jadi lebih baik. Ini bukti nyata kalau kerjaan para insinyur itu super penting. Oke, sekarang bagian paling serunya. Kita satukan dua bagian ini. Gimana caranya cetak biru dari perencana kota bisa kerja bareng sama buku panduan dari para insinyur? Disinilah sinergi yang sesungguhnya terjadi. Ini pertanyaan kuncinya. Dengan dua kerangka kerja yang sama-sama kuat, apa kita harus pilih salah satu? Atau jangan-jangan ada cara lain buat melihatnya? Dan inilah jawabannya. Mereka itu mitra yang sempurna. Coobet, si perencana kota, memutuskan apa yang harus dibangun dan mengapa itu penting. Sementara ITIL, si insinyur, tahu persis bagaimana cara membangun dan merawatnya secara efisien. Coobit itu strateginya, ITIL itu eksekusinya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Anda butuh dua-duanya, satu untuk menetapkan tujuan, dan yang satunya lagi untuk memastikan tujuan itu benar-benar tercapai di lapangan dengan cara yang terbaik. Jadi,
Apa artinya semua ini buat masa depan digital Anda? Mari kita simpulkan kenapa kombinasi keduanya ini jadi sangat krusial. Poin ini penting banget buat diingat. Setiap bisnis di zaman sekarang adalah kota digital. Sukses atau tidaknya itu bergantung penuh pada seberapa baik kota itu direncanakan dan seberapa andal para insinyur yang menjalankannya. Udah nggak bisa dipisahin lagi. Jadi kesimpulan akhirnya jelas banget. Kalau mau berkembang, Anda butuh keduanya. Menggunakan COBIT dan ITIL bersama-sama itu akan menciptakan sebuah sistem yang terkendali, efisien, berkelanjutan, dan yang paling penting benar-benar melayani tujuan bisnis Anda. Nah, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Kalau ITIL adalah buku panduan untuk para insinyur kita hari ini, kira-kira buku panduan di masa depan bakal kayak gimana ya? Terutama di dunia di mana AI dan otomatisasi sudah jadi kru teknis utama kita. Menarik kan untuk kita renungkan bersama?